Mari kita buka dari Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Kristus, Allah mengutus Musa dan Harun untuk datang kepada Firaun untuk supaya semua bangsa Israel datang untuk mengadakan, maksud saya pergi untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Dan di Keluaran 23 ayat 14 dikatakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Kesimpulannya, Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk datang beribadah apapun keadaan mereka. Begitu juga kepada kita pesan hari ini, Tuhan menginginkan apapun keadaan kita untuk datang beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagaimana caranya Allah supaya bangsa Israel datang menghadap kehadirat Tuhan 3 kali setahun, bahkan juga datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, dengan itu maka Tuhan menetapkan hari-hari raya bagi bangsa Israel. Hari-hari raya yang ditetapkan oleh Allah itu ada 7 hari raya. 7 hari raya itu dibagi 2. 4 hari raya di dalam hujan awal, dan 3 hari raya pada hujan akhir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, dari semuanya itu, makanya Tuhan berkata, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Ada 3 hari yang ditetapkan Allah bagi bangsa Israel, yang menjadi hari raya yang utama bagi bangsa Israel. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, itu Paskah. Dan yang kedua adalah hari raya hari raya 7 minggu. Hari raya dalam bahasa Ibrani Safod, 7 week, 49 hari, 7 kali 7, 49 hari. Dan hari raya ketiga adalah Pondok Daun. Allah menginginkan supaya setiap bangsa Israel merayakan hari raya yang utama yang telah ditentukan Allah bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, Allah menetapkan hari raya ini karena Allah punya agenda tertentu bagi bangsa Israel. Bukan Allah kurang kerjaan, bukan Allah gagah-gagahan, tapi karena Allah memiliki agenda tertentu bagi bangsa Israel. Sejarah Allah menetapkan hari-hari raya bagi bangsa Israel itu ada di dalam Keluaran 23, 14, 17. Yang pertama dikatakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Inilah sejarahnya Tuhan menetapkan hari raya. Supaya kita 3 kali setahun datang ke hadapan Allah. Di luar dari perayaan hari raya Natal. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah
orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 16. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Jadi ada 2 poin agenda Allah untuk menetapkan hari raya ini. Yaitu yang pertama, Allah rindu memberkati bangsa Israel dalam kehidupannya. Jadi melalui merayakan hari raya 7 minggu ini, Tuhan menetapkan berkat bagi bangsa Israel. Amin. Biarlah kita juga memelihara hari raya 7 minggu ini. Karena Tuhan rindu untuk memberkati setiap kita. Yang kedua, supaya bangsa Israel datang beribadah kepada Allah. Nah, Tuhan ingin supaya kita juga merayakan hari raya 7 minggu ini seperti kita merayakan hari raya Natal di mana Tuhan Yesus lahir. Ketika kita merayakan hari raya Natal Tuhan Yesus lahir, kita memperlengkapi diri kita. Kadang-kadang kita memperlengkapi diri kita dengan sesuatu yang baru. Bukan hanya sepatu baru, bukan hanya baju baru, bukan hanya rambut baru. Tetapi juga kita mempersiapkan dengan hati yang baru. Yang dipenuhi dengan rasa sukacita yang baru. Amin. Biarlah juga kita di dalam merayakan 3 hari raya utama ini dengan hati yang baru. Dengan sukacita yang baru. Karena Tuhan mempunyai agenda tertentu bagi kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Yang terutama adalah Tuhan rindu supaya kita datang beribadah dalam kita merayakan perayaan hari raya 7 minggu ini. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan Allah adalah biasa-biasa saja. Karena di dalam Maleakhi 3 ayat 14 dikatakan, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Tetapi banyak orang yang berpikir dan berkata bahwa beribadah kepada Allah itu sia-sia. Di dalam 2 Timotius 3, firman Tuhan berkata, di hari-hari terakhir, karakter orang-orang di hari-hari terakhir, mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka membantah kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena mereka berpikir lain tentang beribadah kepada Allah. Mereka berpikir beribadah kepada Allah adalah sia-sia. Karena banyak orang berkata, beribadah itu cukup di hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjauhi ibadah raya. Karena setiap ibadah mengandung janji. Amin. Ibadah adalah bermanfaat bagi hidup kita. Apa manfaat bagi hidup kita? 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, ibadah yang disertai rasa cukup membawa keuntungan yang besar. Sehingga Paulus berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia tahu beribadah kepada Tuhan membawa keuntungan besar dalam hidupnya. Amin. Bahkan Tuhan juga akan membedakan kita, orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Inilah manfaat beribadah kepada Allah. Bahkan juga dikatakan manfaat dari ibadah 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. Latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Bahwa ibadah kita tidak pernah sia-sia. Ibadah kita mengandung janji. Janji siapa? Janji Tuhan. Yang menjanjikan janji tentang kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Sehingga semua janji Tuhan boleh kita tuai ketika kita beribadah kepada Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya dalam kasih Kristus. Dikatakan di ayat 9-nya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jangan lagi bimbang dengan beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah itu besar manfaatnya. Bahkan mengandung janji Tuhan untuk menjamin kehidupan kita hari ini dan akan datang. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, di mana kita sebentar lagi juga akan memasuki hari raya 7 minggu. Nah, kalau kita cerita tentang hari raya 7 minggu ini, begitu luar biasanya bangsa Israel waktu pertamanya mereka merayakan hari raya 7 minggu ini di Gunung Sinai. Begitu banyak peristiwa-peristiwa terjadi, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa saja yang terjadi dalam ketika mereka bangsa Israel merayakan pertama sekali hari raya 7 minggu ini yang dirayakan di padang gurun Sinai. Yang pertama, Musa bertemu muka dengan muka dengan Allah. Dan mereka bercakap-cakap. Itulah di dalam Keluaran 19 ayat 3 dan 19. Artinya ketika Musa dan juga bangsa Israel merayakan hari raya 7 minggu ini, ada perjumpaan, ada pengalaman bersama Allah. Karena mereka dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh merayakan perayaan 7 minggu ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Ada perubahan ketika bangsa Israel merayakan hari raya 7 minggu. Kemudian Allah turun dengan kemuliaannya. Memenuhi semua padang gurun Sinai dan gunung Sinai. Bahkan memenuhi Musa, Harun dan seluruh bangsa Israel. Kemuliaan itu bukan hanya berbicara tentang kekudusan. Tetapi kemuliaannya itu juga berbicara tentang perlindungan Tuhan atas bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, maka kemuliaan Tuhan turun atas mereka, menudungi mereka dengan menjadi tiang awan dan tiang api. Sehingga ketika mereka ada di padang gurun, mara bahaya, musuh tidak ada yang mengganggu mereka. Bahkan sepatu mereka pun tidak rusak. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Biarlah juga ketika kita merayakan hari raya 7 minggu ini nanti, perlindungan Tuhan menyertai setiap kita. Dan kita mengalaminya. Amin. Kemudian 10 hukum Tuhan diturunkan kepada Musa dan Harun. 10 hukum Tuhan itu terbagi dua, menjadi dua hukum. Yang pertama adalah hukum Allah, yang kedua adalah hukum manusia. Yang pertama adalah hukum kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Biarlah di dalam kita merayakan hari raya 7 minggu itu kita mengasihi Tuhan kita benar-benar dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan juga kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Sehingga tuaian yang disiapkan di dalam 7 week, itu semuanya boleh kita tuai dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Artinya begitu besarnya manfaat ketika kita merayakan hari raya 7 minggu ini. Marilah kita pelihara, seperti firman Tuhan katakan, peliharalah hari raya penuaian ini. Artinya pelihara bukan hanya sampai dalam perjanjian lama saja.
Bukan hanya sampai kehidupan kita, tapi sampai kehidupan turun-temurun merayakannya. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa di dalam merayakan perayaan hari raya 7 minggu ini. Amin. Caranya bagaimana? Dan manfaatnya apa ketika kita merayakan hari raya 7 minggu? Keluaran 34 ayat 22, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Haruslah kau rayakan juga. Haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Haruslah kau rayakan. Keluaran 34 ayat 22. Dan juga Keluaran 34 ayat 24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Yang ketiga ayat 26, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Caranya harus kita merayakan hari raya 7 minggu ini. Inilah caranya untuk menyatakan kasih kita kepada Allah. Manfaatnya apa? Ketika kita merayakan hari raya 7 minggu, ada perlindungan dari Tuhan bagi setiap kita. Bukan hanya semata-mata perayaan, tapi perayaan ini penuh janji Tuhan. Alangkah luar biasanya bagi setiap kita orang percaya. Karena Tuhan begitu banyak menetapkan hari-hari raya bagi setiap kita. Supaya setiap kita memperoleh berkat dari penetapan hari-hari raya ini. Amin. Jadi Allah bukan kurang kerjaan, tapi kalau kita mengerti ada momentum-momentum yang berharga di dalam kita merayakan hari-hari raya ini. Jangan miss, jangan hilang. Mari kita merayakannya seperti kita merayakan hari Natal. Kita menyiapkan hati kita yang baru, sukacita yang baru, semua yang baru. Sehingga kita akan menuai janji-janji Tuhan. Dikatakan ada perlindungan, Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu. Bahkan juga Tuhan akan memperluas daerahmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Keberhasilan identik dengan iri hati. Ulangan 28 mencatat bahwa ayat 7 bahwa Tuhan akan membiarkan musuhmu datang berperang dengan. Tetapi ketika kita merayakan perayaan hari raya 7 minggu, maka dikatakan bahwa Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa. Dan musuh akan lari dari hadapan kita. Ketika musuh lari dari hadapan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Bahwa keberhasilan identik dengan iri hati. Makanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang.
Tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa dari hadapan kita. Semua yang direka-rekakan oleh mereka yang tidak baik, Tuhan akan mengubah. Itu menjadi kebaikan bagi setiap kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus bersuka cita untuk merayakan hari raya 7 minggu ini. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena jelas dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi kalau kita mau memberi, ayo kita beri dengan sukacita. Jangan karena keadaan terpaksa. Amin. Karena ketika kita memberi dengan sukacita, maka pemberian kita akan mau berkat bagi kehidupan kita. Kemudian ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah kita juga merayakan hari raya 7 minggu ini dalam sukacita. Sehingga setiap sukacita kita akan diperhitungkan Tuhan melalui pemberian-pemberian kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Ini harus kita ingat. Ketika kita diberkati, apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah supaya kita juga memberkati. Inilah caranya kita untuk kita merayakan hari raya 7 minggu. Hari raya penuaian. Jangan kita menuai semua apa yang harus kita tuai. Tetapi dalam Imamat 23 mengatakan di dalam 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan menginginkan supaya kita memiliki ibadah yang sejati di dalam hidup kita. Ibadah sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Inilah ibadah yang sejati, karena ibadah yang sejati dan ibadah yang disertai rasa cukup akan membawa keuntungan yang besar. Dan setiap ibadah yang kita buat ibadah di hadapan Tuhan mengandung janji-janji. Biarlah kita memiliki ibadah yang sejati, sehingga kita akan mendapat janji Tuhan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Kita boleh menuai janji Tuhan. Inilah caranya kita melakukan perayaan hari raya 7 minggu dan menuai. Harus kita memiliki ibadah yang sejati. Apa yang kita tuai? Yosua 21 ayat 25. Dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Galatia ayat 3 sampai 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Semua di antara kita ini tidak ada lagi yang beralasan bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memenuhi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau berhak menerima janji-janji. Kalau hari ini kita belum mendapatkan janji Allah, berarti bukan salah Allah. Bukan waktunya kita bersungut-sungut. Tetapi kita harus mengkoreksi diri kita. Mengapa sampai hari ini kita belum menuai janji-janji Tuhan? Padahal Tuhan sudah menyiapkan janjinya kepada kita, telah memenuhi janjinya kepada kita.
Bahkan semua kita yang percaya akan Kristus adalah keturunan Abraham. Sehingga kita berhak menerima janji-janji Abraham. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Seluruh janji Allah kita berhak untuk menuainya. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita menuai, supaya kita jangan kecewa, pastikan apakah kita sudah menabur. Apakah kita sudah menabur? Tuhan menginginkan kita menabur. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pastikan kita sudah menabur. Bahwa semua selama bumi masih ada, kita tidak berhenti untuk menabur. Amin. Sehingga ketika kita menabur, maka kita akan mengalami kehidupan. Kita ingat laut mati. Kenapa dia jadi mati? Karena tidak ada satupun makhluk yang hidup di tengah-tengah, di dalam laut mati. Karena laut mati tidak mengalir kemana-mana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Jangan biarkan hidup kita menjadi laut mati. Tapi jadikan hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga kehidupan mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan yang penuh pengharapan bagi kita. Tuhan menjanjikan damai sejahtera atas setiap kita. Amin. Bagaimana menghidupkan kita? Ayo kita menabur. Supaya kita menuai. Ishak tidak pernah melihat keadaan waktu dia menabur. Tetapi Ishak hanya taat mengikuti perintah Tuhan untuk menabur. Sehingga Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi keadaan tidak menentukan untuk kita menabur apa tidak menabur. Karena keadaan juga tidak menentukan kita menuai atau tidak menuai. Tetapi semua Tuhan yang menentukan kapan kita menabur dan kapan kita menuai. Amin. Sehingga kita mulai menjadi orang yang berhasil, bahkan lebih dari yang berhasil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, siapa yang menyediakan benih? Yang menyediakan benih dalam 2 Korintus 9 ayat 9 adalah Tuhan Allah. Kapan dia menyediakan benih bagi setiap kita? Supaya kita mengerti kapan Tuhan itu menyediakan benih untuk ditabur bagi setiap kita. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, disitulah Tuhan memberikan benih untuk kita tabur. Amin. Jangan lengah. Harus tahu tujuan Tuhan memberkati kita. Tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita menabur. Amin. Ketika kita menabur, maka akan tiba pada waktunya masa menuai. Kita pun akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Itu Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu engkau berbuat baik. Karena akan tiba pada masanya menuai. Engkau akan menuai kalau engkau tidak menjadi lemah. Ingat, susah payah tidak menambahkan apa-apa, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Bukan saya bilang kita nggak perlu kerja, perlu kita kerja. Memang kita hidup harus kerja.
Kita juga diletakkan di Taman Eden supaya kita mengelola Taman Eden, artinya supaya kita bekerja. Karena bekerja adalah ibadah. Tetapi bekerja yang bagaimana yang diberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Biarlah kita bekerja. Oleh karena Tuhan menyertai kita. Supaya setiap apa yang kita kerjakan, itu berhasil. Yang kedua cara kita menuai. Ulangan 28 ayat 2 sampai 5. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita juga akan menuai janji Tuhan. Dengan bagaimana caranya kita menuai janji Tuhan? Dikatakan kita perlu kekuatan. Karena jelas Galatia 6 ayat 9. Kalau engkau tidak menjadi lemah, berarti kita perlu kekuatan. Kita tahu sebentar lagi kita akan masuk di hari Pentakosta. Hari ke-50, di mana puncak masa raya Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Biarlah Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, ketika kita merayakan hari raya Pentakosta, kita minta, kita buka hati kita. Supaya Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Karena apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Karena Kisah 1 ayat 8 dikatakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan engkau akan menjadi saksi. Kuasa apa yang kita terima? Kita tahu Kejadian 1 ayat 26. Bahwa Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya kita diberi kuasa untuk semua apa yang ada di atas segala bumi ini. Bahkan di bawah bumi. Amin. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus. Sehingga kita boleh menjadi saksi untuk kebaikan Tuhan. Amin. Saksi bukan hanya sebagai saksi Injil. Tetapi kita akan menjadi saksi juga dengan saksi bagaimana perjumpaan kita dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Kehidupan kita yang diubah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Ini sangat dinanti-nantikan banyak orang. Orang banyak melihat orang percaya. Untuk melihat berkat-berkat. Mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya Yesus melayani, menginjili bukan hanya dengan Injil. Tetapi dia mengadakan mujizat demi mujizat, mujizat demi dengan mujizat. Biarlah mujizat demi mujizat yang dilakukan Kristus Yesus bagi waktu dia melayani, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi Injil yang terbuka, menjadi saksi bagi setiap orang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku di dalam tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Janganlah kita mengasihi dunia ini. Karena ketika kita mengasihi dunia ini, maka kita membangun perseteruan dengan Tuhan. Karena di dunia ini hanya ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu semuanya bukan berasal dari Allah. Karena roh yang ada di dunia ini adalah lemah dan miskin. Itulah tertulis di dalam Galatia 4 ayat 9. Dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Biarlah Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita menyambut Hari Raya Pentakosta, kita siapkan diri kita, hidup kita, supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena setiap kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika kita menerima kuasa, maka setiap kita pribadi lepas pribadi akan menuai janji-janji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah-Nya. Karena Daniel 11 ayat 32 menyatakan, orang yang mengenal Allah-Nya, dia akan menjadi orang yang kuat dan dia akan bertindak. Amin. Biarlah kita mengenal Allah kita sepenuhnya, sehingga kita akan kuat untuk menuai janji-janjinya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.